Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sobat properti Mojokerto dan sekitarnya, hari ini kita mau grebek yang sedang akad realisasi di Bank BTN Mojokerto, perumahan Karang Kedawang Asri. Ini adalah akad terakhir, sisa satu unit terakhir yang mau diakadkan di Bank BTN Mojokerto. Jadi ini lumayan posisinya, mau hujan badai angin ribut halilintar ini kita. Jadi kita langsung aja, kita langsung naik mobil, terus kemudian kita grebek yang sedang akad. Di sana sudah ditunggu rekan-rekan bank, rekan-rekan notaris, dan juga marketer kita. Oke, yuk. Oke, pemirsa sobat properti, ini kita sudah sampai di Bank BTN Mojokerto. Nah, ini kebetulan sudah disambut sama kepala marketing saya, namanya siapa, Mbak? Kenalkan, Mbak. Dengan Bella. Nah, dengan Bella. Jenis kelamin apa? Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Oke, kita masih nunggu user karena ternyata usernya masih perjalanan. Jadi kita memang sengaja mendahului biar begitu user datang itu kita sudah siap. Udah di Bank BTN dari jam berapa tadi? Dari jam 9. Dari jam 9. Kebetulan ini adalah user terakhir di tahap 2 kita, yaitu di Karang Kedawang Asri. Beliaunya adalah Muhammad Ali Uhib, adalah karyawan dari Ciwi. Alhamdulillah, istrinya dokter umum di kamar medika. Ya, alhamdulillah ternyata BPJS Ketenagakerjaannya juga approve. Ya, pastinya untuk semua user-user, calon user semuanya yang saat ini lagi mendapatkan promo BPJS Ketenagakerjaan, segera ambil perumahan di tempat kami, yaitu di tahap ketiga kita di Dawang Asri Rebon. Seperti itu untuk bisa mendapatkan promo BPJS Ketenagakerjaan, ya. Memang beda cara penyampaian vlogger sama marketing itu beda. Mesti diskusi sela-sela pemasarannya. Tapi memang benar. Jadi kita PT Semeru Asri Kreatif itu sudah MOU dengan Bank BTN dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana yang punya BPJS Ketenagakerjaan itu bisa di cover atau disubsidi sama BPJS dengan bunga yang spesial pokoknya. Jadi itu kelebihan dari PT Semeru Asri Kreatif. Jadi kita menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas itu untuk user. Jadi user biar menikmati juga fasilitas-fasilitas dari BPJS dan Bank BTN Mojokerto. Apalagi untuk BTN Mojokerto kita kan prioritas ya untuk semua proses KPR itu kita sangat dipermudah. Untuk approve aja kita nggak harus nunggu lama, 3 hari sudah SP3K-nya sudah keluar. Kemudian untuk wawancaranya juga sangat dipermudah. Apalagi untuk mereka-mereka yang karyawan swasta itu sangat-sangat amat dipermudah. Kita terima kasih untuk semua timnya dari Bu Cantika, kepala KPR-nya sudah membantu kami semaksimal mungkin dan semudah mungkin, ya. Lancar sekali, makanya apa ya, Pak ya? Karena sudah terbiasa seperti itu. Oh gitu. Ya wis, kita masuk aja dulu. Mbak Bella sambut user di depan, saya tak masuk, saya tak grebek kepala KPR-nya. Ayo guys, kita masuk. Ayo masuk. Ini tangganya ini luar biasa nih. Biasanya kalau udah naik dari bawah nyampe atas itu ngos-ngosan, lumayan nih tangganya ini. Buat akad sekarang itu sedang dipakai juga untuk akad, sehingga kita akadnya di hadapan kepala bagian kreditnya langsung. Suatu suasana yang mantap.
Saya aja agak grogi loh kalau di depan kepala ini, bagian kredit ini. Nggak tahu kenapa vibes-nya beda nih. Deg. Oh belum sarapan, ternyata saya gemeter ini belum sarapan. Ini yang saya sampaikan, beliau ini akan cantik sampai tua. Karena apa? Coba kita tanya. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Cantika, saya membawai unit consumer lending atau kredit konsumtif. Nah, kenapa kok cantik sampai tua? Karena namanya Cantika, jadi sampai tua pun pasti cantik. Sekarang berarti posisinya sebagai apa tadi, Mbak? Consumer lending unit head atau kepala kredit. Gampangnya itu ya. Ngeri ya. Kayak malaikat pencabut nyawa. Pokoknya kepala kredit itu ACC dan tidaknya apa kata beliau ini. Ini luar biasa. Ini masih muda loh. Umur berapa Mbak sekarang, Mbak? 17 tahun Mas. 17 tahun. Lebihnya berapa? Tapi beliau ini saya akui, saya sudah kenal sejak tahun 2015 lah. Kenal dengan beliau ini dan karirnya itu luar biasa. Ini sedang sibuk ngapain sih, Mbak? Hari ini saya banyak approval. Kalau dari unitnya Mas Anggara kebetulan udah nggak ada PR ya. Ini ada beberapa dari developer lain sih. Ini kalau kita datang gitu ya ke sini itu selalu mejanya itu berantakan. Bukan berantakan karena nggak mau bersihkan sih, tapi banyaknya berkas yang masuk di Bank BTN. Ini prestasi nih. Saya lihat Bank BTN itu sangat luar biasa karena memberikan pelayanan ke kami sebagai developer itu memang sangat bagus. Hari ini rencana saya ada akad, Mbak. Ini gimana, Mbak? Persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang pasti untuk persiapan akad itu yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah pembukaan rekening, kemudian berkas-berkas seperti bukti pembayaran pajak, terus bukti pembayaran DP gitu-gitu, itu harus sudah dilengkapi. Itu. Jadi kita baru bisa penjadwalan akad. Nah, kalau sudah akad, artinya Bapak dan Ibu debitur kami ini sudah punya kewajiban dan ada haknya juga. Nah, nanti pada waktu akad itu akan dibacakan. Jadi seperti itu, kalau mau akad memang harus ada persiapan yang syarat-syarat yang harus dilengkapi dulu sebelum pihak bank itu memberikan approve atau persetujuan ya. Selama ini sih saya nggak pernah ada kendala ya di sini karena pengorganisasian atau manajemen realnya di kantor itu bagus. Jadi beberapa persyaratan-persyaratan yang diminta bank kita sudah bisa lengkapi, kita penuhi, dan begitu akad kita langsung bisa akad. Kadang-kadang ada kendala sih, ada sedikit kendala sistem dan sebagainya. Tapi hari ini sistem aman ya, Mbak? Insya Allah aman hari ini. Cuman memang kan kalau punya rumah itu kalau di dalam Muslim ini hajat besar ya Mas ya. Jadi kadang kendala itu nggak cuma dari internal kita, tapi dari eksternal juga. Jadi memang harus banyak-banyak tirakat karena punya rumah ya kan. Rumah itu artinya papan di mana kita sebagai manusia itu nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa bereproduksi gitu kan, punya pasangan, punya anak-anak, punya masa depan. Jadi memang hajat besar. Kendala 1, 2 sedikit banyak itu cobaan gitu kan, karena nggak bisa diprediksi. Bisa aja hari ini prediksinya sistem aman, tapi tiba-tiba nanti 1 jam kemudian ada kendala gitu ya, bisa aja. Cuman tetap kita lakukan semaksimalnya, pelayanan apa yang kita bisa berikan kita maksimalkan. Wis, luar biasa. Saya kalau dengar Mbak Cantika ngomong itu rasanya adem hati. Nggak tahu karena kayak ada kultum-kultumnya gitu. Oke, sangat luar biasa. Mbak Cantika ini kepala bagian KPR di Bank BTN Mojokerto. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, terima kasih kembali Mas Anggara. Oke, nanti kita ambil lagi kalau user sudah datang dan mulai akad kita ambil lagi. Mungkin cukup dengan kepala KPR-nya biar kenal tuh. Kata pepatah kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah sayang Mbak Cantika, ya paling tidak tahulah caranya bagaimana proses KPR.
Oke, jadi dalam proses akad realisasi itu saya juga dimintai beberapa tanda tangan untuk kelengkapan administrasinya ya. Ini kita biasanya akadnya ada di ruangan khusus nih, tapi hari ini kita nggak bisa di ruangan khusus karena kebetulan juga di ruangan itu dipakai untuk akad. Bank BTN itu tiap hari rame, luar biasa memang. Oke, pemirsa Sobat Properti, jadi akad di secara KPR di bank itu ada 2 kali proses, yaitu proses dengan tim banknya, terus kemudian setelah selesai proses dengan pihak notaris. Nah, ini posisinya dengan pihak notaris. Itu penandatangan akta, penandatanganan yang lain-lain. Ini penandatangan akta dan sertifikat juga harus disuguhkan pada saat real. Jadi sertifikat sudah harus ready, terus kemudian aktanya juga harus ditandatangani lengkap. Nanti saya juga tanda tangan pasti. Jadi pemirsa, pada saat real itu kan kita harus, dari developer kita harus menyuguhkan legalitasnya atau sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya yang kami serahkan kepada bank sebagai pihak ketiganya. Jadi antara saya dengan debitur atau user kami, itu sertifikatnya ini harus kita serahkan. Ini posisi sertifikat masih atas nama saya. Jadi posisinya masih atas nama saya, nanti yang proses notaris untuk balik namanya ke pihak user lewat notaris rekanan kami dan rekanan bank. Jadi kita MOU-nya notaris, bank dan developer itu harus satu pintu, sehingga memberikan yang namanya pastian hukum, legalitas yang jelas pada user. Jadi usernya nggak khawatir lah sertifikat atau legalitas rumah ini itu hilang atau bagaimana. Itu kewajiban kita. Jadi kita serahkan ke pihak notaris atau pihak bank. Ayo kita serahkan, Mas. Ini sertifikatnya ya. Jangan sampai hilang, diproses yang benar, yang baik. Oke? Siap, Bro. Oke, pemirsa Sobat Properti, ini saya bersama dengan petugas yang merealisasikan user kami tadi. Ternyata dari pihak banknya prosesnya sudah selesai nih. Ini saya mau tanya-tanya sedikit lah. Dengan Mas siapa ini? Anam. Mas Anam ya. Mas Anam ini ternyata masih muda loh. Jadi bagaimana Mas prosesnya, lancar? Kalau prosesnya sih lancar, karena kita kan cuma menjelaskan perihal apa yang menjadi tanggung jawab hak dari debitur yang mengambil rumah ataupun KPR di Bank BTN, seperti itu. Jadi nanti biar sama-sama paham dari segi proses dan segala jenis KPR yang diterima ataupun yang diambil oleh pihak debiturnya, kayak gitu. Oke. Untuk hak-hak yang diperoleh oleh debitur apa aja Mas kira-kira? Kalau hak yang pertama itu pasti dapat rumah kan ya, secara legal dan juga di situ aman lah. Karena kan di sini untuk developernya sudah kerjasama dengan pihak Bank BTN, jadi tidak mungkin ada penipuan di situ. Yang kedua dari pihak kewajiban. Nah, kewajiban di sini jadi cara ngangsurnya gimana, setiap tanggal berapa, nanti semisal telat nanti dendanya gimana. Jadi itu yang saya jelaskan kepada pihak debiturnya. Untuk fasilitas asuransi itu bagaimana Mas? Kalau perihal dari asuransi di sini untuk Bank BTN sendiri itu ada 2. Yang pertama itu tentang kebakaran. Jadi semisal ada kebakaran nanti akan dapat pergantian seperti itu. Yang kedua itu perihal dari jiwa. Jadi semisal debiturnya itu meninggal dunia, maka nanti kredit yang ada di BTN itu langsung lunas seperti itu. Oh, begitu meninggal lunas gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali ternyata. Jadi kita harus sama-sama paham bahwasanya ketika kita mengambil rumah secara KPR itu ada asuransi yang harus dibayarkan di awal. Itu hanya sekali ya Mas. Itu hanya sekali bayarnya dan itu terpakai selama jangka waktu kredit. Kalau sudah lunas, sudah di stop lagi perihal asuransinya. Jadi di-cut kayak gitu. Oke Mas, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih banyak Mas Anam. Semoga sehat selalu bisa memberikan pelayanan terbaik untuk customer atau debitur ya. Terima kasih banyak.
Oke, begitu wawancara singkat saya dengan petugas yang merealisasikan user kami. Jadi beberapa ketentuan, beberapa kewajiban dan hak yang sudah dijelaskan oleh petugasnya Mas Anam tadi itu sudah jelas. Yang saya sampaikan di opening tadi, bahwasanya pengambilan secara KPR itu memang ada plus minusnya. Jadi minusnya memang dikenakan bunga, tetapi plusnya juga banyak sekali. Mempermudah, terus kemudian menyesuaikan budget atau pendapatan tiap bulan, terus ada fasilitas asuransi kebakaran maupun jiwa. Oke, sobat properti, kita sudah dengan user yang tadi sudah akan di Bank BTN. Alhamdulillah prosesnya lancar, cepat, dan ini usernya sudah ada di rumahnya. Kita serah terima rumah, kita tanya-tanya bagaimana kesan-kesannya, terus kemudian mungkin ada masukan untuk kami sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Dengan Mas siapa? Mas Muhammad Ali Uhib. Bagaimana Mas kesan-kesannya mengambil rumah di PT Semeru Asri Kreatif? Ya, kesan-kesannya sebelumnya saya terima kasih kepada adminnya Mbak Bella dan bosnya Bapak Anggara. Prosesnya enak, cukup enak sih. Sebenarnya kita tinggal terima beres. Pembangunannya juga enak, dan sama yang pemborongnya juga diajak kompromis. Kita pingin bangun apa ya juga enak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Ali Uhib. Saya doakan, ini kan Mas Ali Uhib kan pengantin baru ya. Jadi semoga rumahnya itu menjadi berkah, terus kemudian menjadi tempat yang sejuk. Di sini nanti akan diukir sejarah. Jadi semoga berkah Mas. Saya doakan, terus kemudian kami juga minta doanya agar kami juga lancar. Ada masukan mungkin Mas? Ya, masukannya semoga Semeru Properti semakin jaya, berkah, dan lancar segala urusannya dan dipermudah. Oke, terima kasih. Salaman dulu Mas. Sah ya Mas. Terima kasih Saya banyak. terima rumahnya ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sobat properti. Jadi seperti itu, terima kasih banyak. Kita akhiri. Jadi ini tadi kita sudah dari awal sampai di bank, terus kemudian sampai serah terima rumah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa bersyukur ya. Salam Semeru 41 Properti.